Tachihao, kali ini temenin gue OTW bareng sama salah satu mobil yang kabarnya bakal masuk ke Indonesia dari GAC. Ini adalah GAC Tramci GS8, sebuah SUV gede yang panjangnya hampir 5 meter dan tentunya premium. Gimana lengkapnya? Ikutin terus, coba! Langsung saja kita mulai bahas dari fascia depannya dulu. Jadi menurut gua SUV ini ganteng banget karena dia punya desain yang unik nih bagian grillnya. Dia dari sisi sini ketemu di tengah kayak gini di logonya, pas banget. Dan dia punya lampu yang wih, keren nih, udah full LED. Dia pakai 4 proyektor juga. Bumpernya dia dikasih aksen sebelah sini, ada chrome gitu ya. Di bawahnya dia dikasih kayak aksen pelindungnya, underguard di sini warnanya silver tua, silver gelap, ganteng. Dan dia masuk ke keluarganya GAC Tramci karena dia menggunakan mesin 2000 cc turbo 8 speed untuk torsinya sampai 400 Nm. Gokil nih. Kita bahas dari samping, mulai dari dimensinya nih. Panjangnya 4980 mm dan juga wheelbase-nya di 2920 mm serta tingginya ada di 1780 meter dan juga lebarnya ada di 1950 mm. Jadi untuk dimensinya memang ini masuk ke kategori yang udah cukup gede ya. Bisa dibilang hampir sama kayak si Palisade nih. Jadi kalau di Indonesia mungkin ya antara Tucson dan Palisade mobil ini bisa masuk ke segmen tersebut. Untuk velgnya gue suka banget nih sama desainnya. Desainnya keren banget. Dia jari-jari kayak gini nggak ngebosenin ya. Desainnya sporty tapi juga tetap gagah sesuai sama karakter SUV-nya. Pakai ban dari Michelin Pilot Sport yang SUV nih, ukurannya ada di 255 50 R20. Jadi untuk dimensi ukuran bannya juga nggak main-main, ring 20. Depan belakang tentunya udah cakram. Di bagian atas ini udah ada roof railnya. Di bagian bawahnya dia ada aksen nih. Kita buka pintunya ya, dia sampai ke bawah nih. Jadi SUV kayak gini penting banget buka pintunya sampai ke bawah biar nggak ngotorin celana pas mobilnya kotor nih. Bagian spionnya dia ada aksen chrome-nya. Wih, chrome-nya gede juga nih dari sini nyambung ke sini, tapi keren. Warna hitam chrome-nya nggak norak, bikin dia kelihatannya lebih elegan, lebih gagah dengan over fender sebelah sini juga. Di bagian spakbor-spakbornya ada over fendernya. Wih, menurut gua sih ganteng nih buat di jalanan Indonesia. Keren. Lanjut lagi, chrome yang tadi ya. Sebenarnya dari spion situ nyambung lagi nih sekeliling mobilnya ya sampai ke bagian belakang, dan di bagian pilar paling belakang juga tetap dikasih chrome yang cukup gede tapi nggak norak. Menurut gua sih tetap masuk ya, nggak norak, nggak keramaian. Nah sekarang kita geser bagian belakangnya. Bagian belakangnya menurut gua masih senada kayak bagian depannya. Dia punya desain yang kotak-kotak tapi bikin dia kelihatan gagah, futuristik. Bagian lampunya nih, kalian harus lihat detailnya. Tuh, detailnya di sini kayak ada diamond-diamondnya. Terus ini beneran masuk ya. Ini bukan efek doang nih. Ini beneran nih. Tuh. Tuh. Gokil, keren. Lalu kita geser lagi. Lihat bagian atas, ini ada spoiler, udah built-in, nyambung. Di sini ada high mount stop lamp dari ujung ke ujung, jadi lumayan gede. Wiper belakang, rear defogger ada. Kamera belakang tentunya ada karena udah sekeliling mobil ya sebenarnya untuk kameranya. Dan bagian bawahnya sini ada lampu lagi nih. Dan knalpotnya kalau kita lihat di sini emang dikasih aksen ya, biar dia kelihatan lebih manis, tapi dua-duanya beneran. Gokil nih, keren. Sekarang kita lihat dalamnya. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya ya. Nah, layar di sebelah sini 12,3 inch. Udah full ya dia digital.
Lalu sebelah sini 16,4 inch untuk head unitnya, gede banget. ADAS-nya sebelah sini udah pakai IDGO, jadi udah canggih dari GAC ya, IDGO Pilot. Dan posisi duduk dulu deh, posisi duduk di sini dia udah elektrik, maju mundur, naik turun, dan juga ada lumbar supportnya. Joknya juga enak. Nah, posisi setir nih, ini yang penting karena kalau beli mobil yang ini harusnya suka nyetir atau bakal di posisi nyetir. Oke, dia bisa tilt dan teleskopik. Enak nih, masih yang manual ya, jadi praktis dan cepet. Oke, kita lock. Wih, posisi nyetirnya sih cukup fleksibel. Nah, ini enak nih, nggak setir yang ketinggian, nggak setir yang kejauhan, posisinya boleh. Lanjut sebelah sini, dia ada tuas transmisi yang nggak kalah mewah ya. Dia pakai aksen-aksen diamond kayak gini. P-nya dipencet di sini, ada wireless charging. Di sini ada tombol hazard dan juga ada auto buat si AC-nya. Jadi kalau emang lagi ribet lah ya, karena pengaturan semua di sebelah sini, di sini masih ada tombol fisik autonya. Material-materialnya soft touch. Di sini masih ada speaker lagi. Bagian atasnya dia panoramic sunroof sampai ke bagian belakang kayak gini. Ada tombol-tombol di sebelah sini, mulai dari tombol sunroof, lampu, sampai SOS. Jadi buat darurat juga hadir di mobil ini. Storage juga banyak. Di sebelah sini ada yang gede, enak nih, bisa jadi armrest juga. Sebelah sini ada cup holder. Dan yang gue suka di bagian bawahnya dia juga ada storage. Jadi jarang-jarang nih ada storage di sebelah sini buat mobil bensin, karena kebanyakan kan mobil-mobil listrik ya. Kalau kita lihat steeringnya, dia udah lapis kulit. Sini ada tombol buat view. Sini ada buat ADAS-nya nih, ya kan, dia udah bisa nyetir sendiri nih, autonomous. Sini buat audio teleponi. Desainnya keren juga, dia two tone kayak gini ya, silver, hitam, piano black, mewah. Stitchingnya sewarna sama kulit joknya, keren. Sini juga masih lengkap nih. Oke, lengkap banget, auto semua, lampu, wiper semua auto. Penasaran sama bagian belakangnya? Langsung aja kita lihat. Keduanya gue ngerasa emang ini masuk ke kategori yang premium ya, gede, luas, dan juga kalau di tengah sih memang pastinya joknya lebih keras daripada yang kiri kanan. Tapi di sini gue masih bisa dapat posisi yang nyaman karena ini nih. Jadi dia nggak ada tunnel yang gede di bagian sini. Dia flat floor kayak gini, ibaratnya kayak mobil listrik kurang lebih ya. Terus di sini masih dapat AC juga, 2 buah isi AC-nya. Ada storage lagi di bagian bawah, ada slot USB sebelah sini 2. Dan oke, kalau kita duduk di bagian samping ya, di bagian samping sini memang rasanya lebih nyaman lagi, lebih empuk, dia lebih meluk, jadi kita masuk ke dalamnya. Tapi joknya yang gak lebay banget empuknya. Kalau bagian kerasnya sih gak begitu keras juga, jadi ini pas menurut gua. Terus juga materialnya kan mewah, empuk di mana-mana, jadi nyaman tentunya. Sebelah sini juga hadir armrest ya. Ini ada armrest sebelah sini, enak. 2 buah cup holder, praktis, gue suka. Dan juga dia punya atap panoramik sunroof yang gede banget, jadi nuansa kabinnya memang makin luas lagi. Safety juga nggak main-main. Sebelah sini ada seat belt, tengah juga dapat seat belt, isofix juga hadir sebelah sini, kiri kanan ya, bagian belakang. Dan juga buat safety, amit-amit kejadian, tapi udah ada di sebelah sini curtain airbag, jadi sampai ke belakang gitu. Di sini ada tweeter juga, jadi buat audio harusnya mantap nih. Di belakang ada 2 juga kayak gini. Gokil ya, gimana rasa jalannya ya, pengen nyobain. Nah, jadi itu dia first impression gua terhadap mobil ini, mobil yang ganteng banget, GAC Tramci GS8. Mobilnya sih di sini harganya kurang lebih 400 jutaan, tapi kalau di Indo semoga nggak jauh-jauh, 400-600 juta masih oke banget buat mobil yang ganteng kayak gini kan. Oke, kalau gitu terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Serta follow Instagram kami di Obsessed to Wheels, TikTok kami di otw.indonesia, dan main-main ke website kami di
OTW Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton.